Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 20 Oktober tahun 2023. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Video pembelajaran.
Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio, selamat datang di ruang belajar. Perjalanan hidup menghadirkan begitu banyak misteri. Fluktuasi, naik turun, pasang surut, itu menjadi bagian dari cerita perjalanan kita. Ini berlaku dalam semua hal, termasuk dalam kondisi finansial kita. Ada kalanya kita mendapatkan kelapangan. Pada saat yang lain, kita mendapatkan kesulitan. Di titik inilah tantangan terberat itu kadang hadir. Rasa khawatir itu kadang menyelimuti kita. Kita pun mulai ragu, akan seperti apa hidup saya besok. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja dari sisi finansial, pekerjaan lagi nggak karuan, uang lagi nggak ada, sementara kebutuhan terus meningkat, sementara besok saya harus memikirkan nasib anak-anak saya, keluarga saya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Di titik yang sangat sulit ini, kita kadang mulai ragu, kita khawatir, bahkan kita takut. Besok saya makan apa? Besok keluarga saya bagaimana? Besok pendidikan anak-anak saya bagaimana? Di titik ini, kita merasa sangat-sangat tertekan. Merasa gelisah, merasa khawatir, merasa nggak nyaman. Ketika kita dalam kondisi finansial yang sangat buruk, itu wajar. Merasa takut akan seperti apa hidup kita, apakah semakin buruk atau justru sebaliknya, ini juga hal yang sangat wajar. Karena memang kita manusia, kita punya rasa takut. Namun, yang sangat berbahaya adalah ketika kita dihantui oleh rasa takut, ketika kita terjebak pada ketakutan dan kekhawatiran yang sangat berlebihan. Dalam situasi yang sulit, kemudian kita terjebak pada kondisi di mana kita punya kekhawatiran yang sangat berlebihan. Di titik ini, kita nggak bisa berpikir jernih. Kekhawatiran kita justru akan membuat hidup kita semakin sulit. Orang-orang yang dihantui oleh rasa khawatir, mereka nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya nggak menemukan solusi untuk mengatasi situasi dan kondisi finansial yang nggak baik ini. Maka di titik ini, kekhawatiran tidak akan menghadirkan jalan keluar. Justru sebaliknya, kekhawatiran semakin menghadirkan ketakutan yang semakin berlebihan. Lantas bagaimana keluar dari rasa takut dan kekhawatiran yang sangat berlebihan itu? Lantas bagaimana cara kita menyikapi kondisi finansial yang sedang tidak baik-baik saja ini? Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah kuatkan pondasi keyakinan kita terhadap Sang Pencipta. Bukankah kita yakin bahwa setiap kita yang lahir di dunia ini rezekinya sudah pasti ditanggung oleh Sang Pencipta? Maka inilah pondasi kita. Kita hari ini berpikir, kita hari ini punya logika. Terkadang logika dan pikiran kita inilah yang justru membuat kita tidak percaya, yang membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya. Karena kita berpikir dan menggunakan logika kita pun bingung karena kita tidak menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi hari ini. Kesulitan finansial yang hari ini sedang kita hadapi membuat kita merasa bahwa seolah-olah nggak ada jalan keluar, seolah-olah nggak ada solusi. Kita lupa bahwa Tuhan punya cara, punya kuasa untuk memberikan inspirasi dan memberikan solusi pada kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa rezeki kita sudah diatur, sudah ditetapkan, dan gak akan mungkin pernah tertukar. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menjamin perjalanan hidup kita. Coba kita ingat, coba kita perhatikan. Bayi kecil yang gak bisa berpikir, belum genap logikanya, tetap saja mereka punya rezeki. Mereka bisa makan, mereka bisa hidup. Siapa yang menjamin? Tuhan. Rezeki itu dititipkan lewat orang tua, rezeki itu dititipkan lewat saudara atau siapapun orang-orang yang mencintainya. Bahkan janin yang masih ada di dalam rahim sang ibu itu pun punya rezeki, ada yang menjamin. Janin itu gak punya logika, janin itu gak bisa berpikir, bahkan gak bisa berbuat apa-apa, tapi toh tetap hidup. Terlebih kita yang hari ini punya pikiran, punya keterampilan, punya kemampuan. Maka yakin bahwa kita pasti punya rezeki. Terlebih jika kita punya tanggung jawab untuk menanggung rezeki orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada rezeki dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari istri kita, dari saudara kita yang mungkin dititipkan pada kita sebagai penanggung jawab pencari nafkah.
maka yakini ini. Selalu ada jalan, selalu ada solusi. Ketika kita ragu dan bingung besok kita mau makan apa, itu artinya kita nggak percaya pada Tuhan. Itu artinya kita nggak mengenal Dia. Kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita yakin bahwa Tuhan Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Tapi kita masih selalu khawatir. Kita tahu bahwa Dialah yang maha segalanya. Tapi toh kenyataannya kita masih ragu. Kita masih selalu bertanya, besok saya mau makan apa? Pada titik ini, yuk kita sadari. Mungkin kita nggak ngerti bagaimana caranya. Mungkin kita nggak ngerti bagaimana solusinya. Tapi kita harus mengerti bahwa ada Tuhan yang siap mengatur segalanya. Maka keyakinan yang kuat, inilah yang harus kita miliki. Inilah pondasi dasar yang membuat kita bisa lepas dari rasa khawatir terhadap esok. Jangan pernah mengkhawatirkan rezekimu esok, karena itu sudah ditetapkan. Hal penting lain, yakin saja nggak cukup. Setelah kita punya keyakinan yang utuh, setelah kita punya keyakinan yang sangat kuat bahwa rezeki kita telah ditanggung, rezeki kita telah ditetapkan oleh Sang Pencipta, berikutnya adalah tugas kita untuk menjemputnya. Mungkin kita nggak pernah tahu dari mana caranya, tapi berdoalah. Jangan pernah melupakan ini. Minta petunjuk kepada Sang Pencipta agar kita dituntun untuk menemukan jalan rezeki itu. Lakukan sesuatu semampu kita. Apapun yang kita ketahui hari ini, lakukan saja. Apapun yang kita mampu hari ini, lakukan saja. Sambil terus optimis dan yakin serta percaya selalu ada jalan yang akan kita lalui untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Yakin, kemudian berdoa, dan pada akhirnya kita berusaha sesuai dengan kapasitas kita. Inilah 3 hal yang membuat kita lebih nyaman dalam menjalani hidup. Inilah 3 hal yang membuat kita bisa mampu melepaskan diri step by step dari rasa khawatir terhadap esok. Sekali lagi, jika kita khawatir esok kita mau makan apa, artinya kita sedang menghina Tuhan. Kita nggak percaya padanya. Ini adalah penghinaan besar atas kekuasaan Sang Pencipta, bahwa Dialah yang mampu mengatur segalanya. Fokus pada usaha kita, fokus pada doa kita, terus lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kita lebih semangat lagi dalam menyelesaikan setiap masalah kita, dalam membangun dan mencapai kondisi yang jauh lebih baik. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah
panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya, mengingat Dikau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang, dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya.
mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Video pembelajaran. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ingin sharing tentang hubungan rezeki dengan sedekah. Ada 10 jenis rezeki yang kita tidak sadari adalah sebuah efek dari sedekah. Nah, 10 rezeki ini seringkali tidak kita sadari atau bahkan kita anggap angin lalu. Kita sebutnya take it for granted. Oke? So, kalau Anda sudah tahu 10 rezeki ini, saya berharap Anda bisa terus-menerus mengucapkan terima kasih dalam setiap hal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya mau kasih Anda satu exercise dulu ya. Saya mau Anda melihat segala sesuatu, lalu kemudian Anda mengucapkan terima kasih. Oke, misalnya contohnya, saya sedang menatap kamera. Dalam hati saya mengatakan terima kasih kepada kamera. Kenapa? Kamera ini sebetulnya sebuah rezeki buat saya, karena tanpa kamera saya nggak bisa bikin video. Ya, saya lihat kalender, bilang terima kasih nih sama kalender. Makasih, gitu ya, dalam hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba Anda tes dan rasakan, ucapkan terima kasih kepada segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Kalau ada orang, dalam hati Anda katakan terima kasih. Ada musuh, Anda katakan terima kasih. Ada kompetitor, Anda katakan terima kasih. Jadi berterima kasih dalam segala hal. Dan Anda rasakan perbedaannya di dalam batin Anda. Nah, kalau Anda merasakan sesuatu di dalam batin Anda, ini namanya rezeki yang pertama. Namanya rezeki batin. Kalau ada orang yang berterima kasih ke kita, wah, kita batinnya juga asik, betul nggak? Ya. Nah, sementara ada orang-orang yang dapat rezeki batin ini dianggap sepele. Bahkan saya nggak merasa apa-apa tuh. Ada orang, gimana rasanya? Saya nggak ada rasa apa-apa tuh. Jadi tidak merasakan batin apa-apa. Bayangin ya, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, misalnya datang ke sebuah workshop Anthony Robbins. Ada orang datang ke Tony Robbins, melihat semua apa yang dilakukan Tony Robbins. Semua orang bilang, gimana perasaan lu? Wah, gila, hebat banget, gua happy, saya bersyukur. Tapi ada orang yang sudah melihat spektakuler seperti itu, masih bisa bilang, kok gua gak dapat apa-apa ya? Teman-teman, batin itu rezeki. Karena nggak setiap orang bisa mampu merasakan rasa terima kasih yang dalam. So, kalau Anda bisa merasakan, wow, berterima kasih, itu sudah rezeki. Yang kedua adalah rezeki halal. Rezeki halal adalah rezeki di mana kita mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halal. Menjual barang dengan cara yang halal, itu rezeki. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang harus nipu untuk makan, yang harus membohongi sesuatu untuk makan. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan pendapatan yang halal, Anda adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Yang ketiga namanya rezeki mahal. Rezeki mahal itu begini. Saya bekerja di suatu perusahaan, ya katakan di airlines, saya bisa makan makanan pesawat gratis setiap hari. Itu rezeki mahal. Kenapa? Untuk bisa makan makanan pesawat, zaman dulu ya, harus terbang naik pesawat gitu ya. Salah satu rezeki mahal, saya bisa mendapatkan semua barang-barang first class. Misalnya lotion first class, semua first class itu saya bisa dapatkan gratis. Kenapa? Karena saya bekerja di airlines, lalu kemudian saya kenal baik dengan orang-orang yang mengurusi logistik first class. Itu namanya rezeki mahal. Atau saya bisa naik pesawat first class, tapi dengan harga murah.
Ya ada orang-orang yang punya hoki itu. Misalnya gini, hanya nuker poin kartu kredit, dapat tiket first class, dapat tiket business class, bahkan dapat tiket itu kan sebetulnya gratis juga, setengah gratis, betul ya? Itu namanya rezeki mahal. Yang keempat, namanya rezeki mata. Ada orang-orang yang bisa melihat keindahan sesuatu yang buat dia itu nikmat untuk dipandang. Coba sekarang saya mau tanya, kalau Anda melihat sebuah lukisan, lalu kemudian Anda bilang, wah ini lukisan indah banget. Saya melihat lukisan ini teduh hati saya. Saya melihat lukisan ini rasanya aduh pengen nangis. Itu namanya rezeki mata. Kenapa? Tidak semua orang bisa melihat sesuatu dengan cara pandang yang sama. Atau ada orang-orang yang selalu mendapatkan hal-hal yang indah. Ngelihat mobil tuh bagus, ngelihat orang tuh cantik, ngelihat bunga itu menarik. Itu namanya rezeki mata. Dan menurut saya itu adalah satu anugerah, sebuah rezeki. Yang kelima adalah rezeki hormat. Rezeki hormat itu begini, pernah nggak? Anda nggak kenal sama orang, tahu-tahu orang senyum pada Anda. Ya, kita nggak kenal nih, tapi ada orang, Pak, gitu ya. Itu rezeki hormat. Rezeki, karena apa? Penghormatan itu, penghargaan itu diberikan tanpa diminta. Betul ya? Siapa yang kasih? Ya kalau bukan Tuhan yang kasih, betul ya? Kenapa bisa dikasih? Pasti ada sesuatu yang baik yang pernah Anda lakukan. Jadi, ucapkanlah terima kasih. Terima kasih. Bahkan ada orang yang bilang, semua masalah kita itu juga sebetulnya adalah harus diucapkan terima kasih. Kenapa? Bisa jadi ada rezeki di balik problem itu. Yang keenam adalah rezeki untung. Rezeki untung begini, ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu selalu ada untungnya. Saya dulu punya tetangga. Nah, tetangga ini ringan tangan sekali. Misalnya contoh ya, ada halaman orang lain. Kita dulu rumah saya tuh di gang sempit gitu ya. Di gang sempit, lalu kemudian di gang itu ya bisa jadi kan ada kotor ya, daun-daun berjatuhan. Padahal bukan halaman rumah orang tersebut, tetanggaan kita, 2 rumah setelah rumah saya. Tapi orang ini apa? Kalau pagi gitu ya, kalau nyapu, dia nyapu halaman dia, sekalian nyapu halaman rumah kita karena satu gang gitu ya. Sekalian nyapu halaman rumah kita. Apa yang terjadi? Setelah nyapu, mama saya pasti nanya, "Udah ngopi belum?" Ya. "Oh enggak, hari ini saya enggak ngopi, saya minum teh aja. Mau enggak dibikinin sekalian?" Ada teh, ada pisang goreng itu namanya rezeki untung. Selalu mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukan. Ya, itu adalah salah satu bagian dari rezeki. Kalau Anda pernah ngalamin, kasih tahu saya. Yang ketujuh, ini luar biasa, namanya rezeki murah. Ada tipe-tipe orang, ada orang-orang tertentu yang kalau nyari barang bisa dapat dengan kualitas bagus, tapi barang murah. Saya punya teman, kalau saya mau terbang, kalau saya mau pergi jalan-jalan, saya tanya dia, ngomong-ngomong, ada tiket murah kemana nih? Ya, nanti dia dapat tuh. Bisa aja browsing lah, inilah. Kalau kita nyari sendiri nih, nggak ketemu. Tapi dia bisa. Begitu dapat, kita bilang, ada harga murah. Tiketnya ke sini. Mau booking nggak sekalian? Dan dia selalu dapat. Selalu bisa dapat harga tiket murah. Hotel murah, itu namanya rezeki murah. Kalau Anda bisa mengalami itu, Anda harus jadi orang purchasing. Yang ke-8 adalah rezeki jodoh. Rezeki jodoh itu sering mengalami yang namanya synchronicity. Kebetulan mau pergi kemana, ada yang mau nemenin. Kebetulan mau makan pisang goreng, ada yang ngirimin. Kebetulan ada yang suka martabak, tiba-tiba ada yang beliin. Itu namanya rezeki jodoh. Mau sesuatu, dapat jodohnya. Yang ke-9 adalah rezeki nomplok. Ini sering kita dengar. Kenapa? Ini kaitannya dengan
Rezeki dapat uang dalam jumlah yang tidak terduga, ya. Ya, kalau dapat rezeki nomplok, ya bolehlah, ya, menyenangkan sekali. Dan yang terakhir adalah rezeki umur. Umur, Anda bangun masih bisa napas, itu rezeki, ya. Masih bisa berdiri, masih bisa ketemu anak, masih bisa melihat istri, itu rezeki. Harus diucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, gitu. Semakin Anda bisa mengucapkan terima kasih, Anda semakin mengundang rezeki yang lebih banyak lagi. Dan teman-teman, dengan Anda bersedekah, bisa jadi rezeki-rezeki beginian itu pasti berdatangan dalam jumlah yang tidak terbatas, mungkin berkali-kali lipat. Kalau Anda punya pengalaman, ayo cerita yuk. Antara sedekah dan rezeki hubungannya apa? Share di komen dan share juga ke teman-teman di luar sana yang punya grup, silakan berbagi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa maratin tahawunan, tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah, terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang besok hari Jumat, cepat datang,
Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda, mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita enggak merokok, enggak jantan. Merokok lah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ini penakut. Merokok ya? Enggak Pak. Pas bilang enggak tuh asapnya keluar. Enggak Pak. Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren, saya cuma setahun aja lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku. Anak saya pada waktu itu masih 1. Saya ditelepon sama istri, ya susune habis. Saya jawab, alhamdulillah saya dapat duit 52.000. Kemudian di perjalanan ada orang bangun pondok, langsung saya panggil. Ketika saya pegang saku, ternyata yang 2.000 ini sudah jadi rokok. Ini yang 50.000 jatah susu anak, saya masukkan di situ. Sambil nangis betul. Pulang, diomeli sama istri. Ini kebangkitan punya modal, kebangkitan religi juga. Saya turun gunung. Saya ketemu seorang ibu-ibu. Bu, ibu mau kemana? Saya cari kerajinan marmer. Ibu lihat barang saya. Ini yang saya cari. Saya tadi muter-muter dari pagi sampai malam. Alhamdulillah ini jodoh saya. Pada saat itu ada deal, profit bersihnya 5 juta. Terus saya belikan susu. Waktu itu mintanya 400 gram, saya belikan 800 gram kali 3. Istri langsung, uang dari mana? Ah, itu dibayar kontan sama Tuhan. 50.000 tadi 5 juta. Kenapa ikhlas itu susah? Karena pahalanya surga. Memaafkan susah karena pahalanya surga. Maka setiap pahala yang besar itu pasti diiringi dengan ujian pengorbanan yang berat. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba,
Apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan menguji hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba tersebut. Maka sesuatu yang harus menghadirkan keikhlasan, besar ujiannya, besar pengorbanannya, karena boleh jadi di dalamnya Allah siapkan pahala besar bagi kita karena sesuatu yang menyakiti kita. Untuk bisa hidup bahagia, kita harus melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang jelek, yang jahat, yang buruk. Mungkin kita puas, mungkin kita merasa lega melakukan keburukan tertentu, tapi pasti itu bukan kebahagiaan. Maka orang untuk bisa bahagia harus melakukan kebaikan. Kadang-kadang ada orang kalau mencintai berarti tidak mengingatkan, kalau mencintai berarti tidak bisa memarahi, kalau mencintai berarti tidak bisa menegur, menghukum bisa. Justru mungkin untuk orang tertentu caraku mencintaimu adalah dengan menghukummu, misalnya seperti orang tua sama anaknya. Mungkin caraku mencintaimu justru dengan menjauhimu, karena kalau aku dekat-dekat ke kamu, kita sama-sama rusak misalnya. Jadi cara mencintai beda-beda. Silahkan kita cintai siapa saja, apa saja, cuma tentu saja dengan cara mencintai yang pas. Makanya tadi saya bilang justru lebih penting itu sekarang kita belajar cara mencintai yang benar. Jadi boleh kita memaafkan walaupun belum bisa melupakan? Boleh, boleh. Tapi Ustadz masih ingat, next, mendoakan. Maka bunda nggak akan mungkin doain orang yang nyakitin kita kalau kita belum maafin. Betul? Maka langkahnya maafkan dulu walaupun belum bisa melupakan. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ketika keduanya keras kepala, maka harus ada yang mengalah. Akan tetapi, mengalah demi kebaikan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ukuran kemuliaan bukan itu. Ukuran kemuliaan itu adalah ukuran yang dengan apapun Allah berikan dalam hidupnya membuat dia makin bertakwa kepada Allah itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, bukan tentang terkenalnya, bukan tidak terkenalnya, bukan. Kalau semua itu jadi jalan dekat ke Allah, mulia. Ingat, hati-hati dengan golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala puasanya, dan semua pahala kebaikannya. Tapi di belakang dia ada orang yang menghadap kepada Allah, melaporkan kezaliman yang pernah dia lakukan, melaporkan kepada Allah keburukan yang pernah dia lakukan. Sampai dia katakan, ya Allah, terimalah amal sholatnya, terimalah amal puasanya. Iya, tapi dia pernah menyakiti hatiku, dia pernah menzolimi diriku. Maka ya Allah, pindahkan pahala dia kepadaku yang pernah dizoliminya. Kalau pahalanya habis, bagaimana? Orang ini akan menanggung dosa daripada orang yang pernah dia zolimi. Maka kalau kita mau happy ending, jaga hubungan kita dengan manusia, jaga hubungan baik kita dengan siapa. Tidak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Sombong, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Kikir, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Betul? Maka Al-Ghazali heran, kalau diserang penyakit zahir kita panik, cepat-cepat cari dokter.
Tapi kalau diserang penyakit batin, kita tenang-tenang saja. Padahal penyakit batin merusak dunia dan lebih hebat lagi menghancurkan akhirat. Maka puasa melahirkan keikhlasan agar di dalam melaksanakan ibadah cuma kita dan Allah saja. Video dakwah. Melihat suasana perbukitan, sawah, air mengalir, mendengar kicau burung, menyaksikan suasana yang indah. Tapi di samping itu jiwa mereka, spiritual mereka, jiwa darah daging mereka tenang. Kenapa? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang beriman. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal